Saya Islamat akan menerangkan yaitu asal muasal Padepokan Kaliwening yang berada di Grumbul Curug, Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, di mana Padepokan Kaliwening itu berada di Curug Selatan atau Curug Kidul. Kenapa dinamakan Padepokan Kaliwening? Kalau masyarakat situ mengatakan Padepokan Kalibening, sebenarnya dinamakan Kaliwening, bukan Kalibening. Kaliwening adalah kali atau dua yang akan mengheningkan dua sisi, yaitu antara lahir dan batin. Itu dua pokok yang dipelajari oleh Padepokan Kaliwening, yaitu di Padepokan Kaliwening yang dipimpin oleh Syekh Nur Hamzah. Beliau adalah cucu daripada Sunan Kudus. Beliau diperintahkan oleh Kanjeng Yang Sunan Kudus ini untuk membantu Syekh Nur Ahmad, itu dari Bukit Angkasa atau Bukit Kayangan, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Binangun, yaitu di Grumbul Curug tersebut. Eyang Nur Hamzah ini mempelajari pada anak buahnya atau anak para santrinya itu ilmu torekoh. Itu di dalam agama Islam itu ada beberapa tingkatan, karena di dalam agama Islam ada tingkatan pertama adalah syariat atau ilmu syariat, yang tingkat kedua adalah ilmu torekoh atau tarekat. Nah, di dalam ilmu tarekat itu adalah ilmu jalan menuju itu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju Sang Yang, yaitu Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syariat adalah suatu sarana untuk menyembah, mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarana itu adalah syariat. Tapi kalau tarekat adalah menuju atau jalan untuk menuju ke arah sana. Ini yang dinamakan ilmu syariat. Nah, di situ Eyang Nur Hamzah mengajarkan ilmu torekat atau torekoh, di mana anak didiknya atau santri-santrinya diajarkan ilmu dalam, ilmu batin, ilmu rasa dan sebagainya melalui jalur torekoh. Eyang Nur Hamzah ini adalah selama hidupnya itu di Curug Binangun ini, yaitu mengajarkan itu santrinya cukup banyak. Nah, pada suatu saat Eyang Nur Hamzah ini adalah disuruh mencari sarana untuk melengkapi yaitu ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Eyang Nur Hamzah kepada para santrinya, yaitu beliau mendapatkan suatu hadiah, di mana dia mendapatkan batu yang namanya kan batu gilang, yaitu sajadah batu gilang yang diambil daripada oleh Eyang Nur Hamzah ke Gunung Tursina. Ya, inilah. Adapun yang kedua adalah batu kencana. Nah, batu Wahdatul Kencana ini adalah tempat untuk semedi atau meditasinya, yaitu Eyang Nur Hamzah yaitu setelah dia mengadakan pengembelengan terhadap santrinya, setelah mumpuni ia lalu dibeat atau disumpah atau dijanji oleh Eyang Nur Hamzah, yaitu melalui beat. Tetapi sebelum debat itu para santrinya disuruh mandi di sumur Candra di Muka, murid-muridnya Syekh Nur Hamzah itu, sebelum melakukan pembeatan atau pelantikan. Ini yang beat itu adalah lantikan atau pengukuhan daripada beberapa murid yang masuk yaitu ajaran ilmu tarekoh. Ya, ilmu tarekoh yang diajarkan oleh Syekh Nur Hamzah ini
bisa maju tapi di lain tempat, dan ajarnya kemudian masih ada di lain-lain tempat itu. Cuma di wilayah Curug itu perguruan Kalibening atau Padepokan Kalibening sudah tidak ada karena tidak ada penerusnya. Makanya dengan adanya itu sampai sekarang masyarakat Curug Binangun, saya kemarin berusaha untuk menerangkan masa itu supaya nanti masyarakat Binangun, Curug Binangun bisa terbuka hatinya untuk bisa mempelajari yaitu ilmu agama yang lebih mendalam, apa yang telah diajarkan oleh Syekh Nur Hamzah, walaupun itu diajarkan oleh orang lain atau oleh kelompok kiai atau pondok pesantren yang lain yang ada kaitannya dengan Toreko. Nah, ini adalah tujuannya seperti itu. Nah, ini setelah melaksanakan mandi sumur di sumur Jalatunda itu langsung di PA, yaitu di Batu Wahdatul Kencana yang berada di sebelah selatan makamnya Syekh Nur Hamzah, tidak jauh, sekitar 20 meter dari makam tersebut. Begitu juga di situ memang ada sajadah watu gilang. Persis sajadah itu menghadap ke kiblat, yaitu watu gilang tersebut. Kemarin saya mohon kepada yang memelihara situ agar hati-hati supaya di rumah, supaya jangan sampai rusak dan jangan sampai hilang, karena itu adalah suatu benda keramat. Nah, di dalam masyarakat situ kebanyakan belum tahu makam siapa dan bagaimana, saya dari mana, belum banyak yang tahu. Kemarin alhamdulillah saya bisa menjelaskan masyarakat itu, khususnya adalah ke Pak Bau Barjo, itu adalah perangkat desa dari situ, itu tahu yang memelihara di wilayah situ itu adalah makam Syekh Nur Hamzah tersebut. Ya, kepada masyarakat Curug bagian selatan di Desa Binangun, harapan untuk bisa memelihara, karena itu adalah suatu yang perlu dilestarikan, yaitu ajaran-ajaran Syekh Nur Hamzah. Walaupun sekarang sudah tidak ada ajarannya, tapi peninggalan-peninggalan beliau adalah, pertama adalah makamnya, yang kedua adalah batu sajadah batu gilang, dan Batu Wahdatul Kencana itu sebagai tempat meditasi itu masih ada. Saya harapkan untuk dilestarikan, dilindungi, bisa mungkin dimasukkan ke cagar budaya supaya tidak punah dan tidak rusak tersebut. Di samping itu, makam Syekh Nur Hamzah itu dari Curug, SD Curug itu kurang lebih adalah 4 km ke arah selatan. Itu di pinggir agak naik sedikit, alhamdulillah bisa ketemu itu makam Syekh Nur Hamzah tersebut. Ini sedikit masalah kisah daripada Syekh Nur Hamzah, itu menyebarkan agama di situ, yaitu dengan sistem mengajarkan ilmu Toreko. Sekian, terima kasih.